kami Trio Son Set Su. Semangat, cerdas, ceria. Yeay! Halo Ibu, Assalamualaikum. Salam sehat untuk kita semua ya. Perkenalkan saya Supirna, berperan sebagai pengamat dalam kegiatan coaching kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Setia, saya berperan sebagai coach dalam kegiatan coaching kali ini. Terima kasih. Saya Ibu Sonda. Saya kali ini berperan sebagai coach pada kegiatan coaching di kelompok saya. Selamat mengikuti. Selamat sore Bu Sonda. Sore, Bu Apa Setia. kabar? Baik, Bu. Gimana nih hari ini kegiatan pembelajarannya sudah siap dilakukan atau belum? Sudah, Bu. Pembelajarannya hari ini ya cukup menyenangkan. Mempersiapkan modul saya sih, Bu. Juga dengan berbagai sarana yang saya gunakan di dalam pembelajaran hari ini, Bu. Hal yang ingin Ibu sampaikan nih, yang ingin dicapai dalam Iya. kegiatan pembelajaran di kelas, boleh? Kalau berkaitan dengan Ibu mau supervisi saya, Bu, ya. Sekarang Iya. Ibu, iya, sekarang Ibu koreksi ya, Bu. Iya, Kalau iya. ada yang kurang, supaya saya jadi lebih bisa lah, lebih baik lagi nanti. Jadi besok saya persiapannya untuk supervisi, Bu, mata pelajarannya bahasa Indonesia ya, Bu, ya. Bahasa Indonesia dengan materi sih bercerita dongeng, Bu, gitu. Nah, Ibu udah diibukan ya, modul saya nanti Bu bisa ya, Bu. Iya, saya udah baca. Ya, jadi di situ kan, Bu, saya terkendala dengan sarana sih, Bu, kayak perpustakaan kan, Bu. Perpustakaan kita kan ya buku ceritanya juga nggak terlalu untuk anak-anak kelas 1 itu masih kurang, tapi untuk anak kelas lain mungkin bisa, karena kelas 1 kan perlu yang bukunya agak gede-gede ya, Bu, ya, tulisan gede kan itu baru belajar baca. Nah itu karena kurang, jadi saya agak takut sih tujuan saya tercapai apa enggak gitu, Bu. Lalu dengan ini, Bu, kan saya mau pasang video juga, Bu, tapi kan kadang-kadang kuotanya tak kuat, Bu. Itu juga kan bisa menghambat hasil belajar ya, Bu. Dari sini sih, Bu, saya sebetulnya kenapa saya pengen banget ini anak bisa ngerti, karena di mendongeng banyak sih amanat yang bisa dicapai, Bu. Pembentukan karakter anak juga kan, Bu, ya. Anaknya bisa, karakternya bisa mengikuti dan bisa menilai mana yang baik dan yang buruk, mana yang harus diikuti. Makanya saya pengen banget mereka tuh lebih mengenal dongeng negeri kita, dongeng rakyat lah, Bu, supaya dia juga oh begitu, dan mereka juga mencintai membaca, terusnya mereka juga tentunya lancar membaca sih, Bu, ya. Saya betul lancar membacanya, mencinta membaca, dia juga bisa berubah, dan mereka juga bisa menceritakan kembali, Bu, cerita itu, bisa berbagi lagi ke orang lain kalau ada cerita itu yang amanatnya dia itu apa gitu, Bu. Baik, jadi Ibu mau membacakan dongeng di anak-anak ya untuk kegiatan besok. Selain membacakan, saya juga menugaskan mereka, Bu. Jadi Untuk saya menceritakan kembali ya. saya meminjam buku di perpustakaan, Bu, yang ya kalau nggak cukup buat anak-anak yang cocok ke kelas 1, ya mereka berpasangan lah membacanya gitu. Baik, kan sekarang itu pendongeng itu udah jarang ya, Bu, ya. Iya, Bu. Udah kalau dulu kan banyak pendongeng, tapi kalau sekarang itu sudah jarang. Jadi Ibu punya rencana untuk mendongeng di depan anak-anak itu sangat bagus sekali ya, Bu, ya. Bu. Terus ukuran keberhasilan dari kegiatan Ibu besok itu dilihat dari apa? Dilihat dari kalau anak itu bisa menceritakan, ya intinya aja sih udah nggak usah panjang-panjang, dia bisa menceritakan inti cerita itu, Bu, pendek tapi maknanya dapet gitu loh, Bu. Terus dia menceritakan itu dengan intonasi yang betul-betul bercerita, Bu, bukan yang ngobrol kayak gitu loh, Bu. Agak sulit ya, Bu. Nah, kalau untuk anak-anak supaya konsen, berarti dari Ibu fokus tujuan pertemuannya itu ditekankan gitu. Iya, Bu. Agak berat sih, Bu, tapi saya mau coba, Bu. Saya tahu memang udah bisa, kalau belum ya diulang lagi, Bu. Agenda yang didiskusikan dengan pertemuan untuk besok Iya,
Kalau sama orang tua murid Bu, saya juga bilang anak ya kalau ada buku cerita di rumah bawa dari rumah sih Bu, itu yang saya bilang. Oh baik, jadi ibu berkolaborasi dengan orang tua murid untuk membawa buku-buku dari rumah Iya Bu. supaya tidak bosan dengan buku yang di Iya, sekolah ya, betul, mungkin Bu. sudah pernah dibaca ya Ya, ibu ya. dan mereka juga bisa bertukar kan Bu dengan temennya buku ceritanya kalau beda gitu. Baik, nah dalam kegiatan yang besok akan dilakukan itu kendala-kendalanya Hambatan yang saya takutin sih Bu, terus terang aja saya takut nih karena gambar anak lupa baca, dia malah ngeliatin gambarnya Bu, jadi bukannya baca mereka seseruan aja ngeliatin gambar gitu dan atau mereka membaca gambar bukan baca tulisannya gitu. Ini bercerita sendiri dengan gambar gitu loh Bu, jadi lihat gambarnya pasti gini-gini padahal bukan itu yang hambatan yang saya takutkan. Jadi dengan waktu yang ada itu nggak tercapai yang saya mau kalau dengan hambatan gambar itu yang terjadi. baik, nanti anak lebih fokus melihat gambar Iya, daripada baca. daripada membacanya. Mungkin dari hambatan itu solusinya bisa tulisannya menggunakan yang besar-besar bukunya Bu. Jadi buku-buku cerita yang akan digunakan untuk mendongeng itu jangan terlalu banyak tulisan Bu. Gunakan tulisan yang besar-besar. Karena kan masih kelas kecil, jadi supaya apa yang mereka baca mereka mengerti, paham apa maksud dari pesan moral dari buku tersebut. Kalau dari level 1 sampai 10 nih, menurut Ibu ada di level berapa? Tingkat ketercapaian saya ya melihat keadaan siswa saya Bu ya, peserta didik saya 7 dapat lagu rasanya saya. Baik, sudah bagus ya Bu ya, itu nanti mungkin kita tingkatkan lagi dengan terus melakukan berulang supaya Makanya saya Bu, hasilnya tujuan meningkat. saya agak dalam memang sih Bu, tapi karena saya tertantang dengan kemampuan mereka Bu. Kemudian prioritas yang sudah disiapkan oleh Ibu nih, boleh Bu diberitahukan. Ya prioritas saya nanti mereka bisa bercerita itu baik dengan melalui gambar-gambar, dia bawa gambar dia ceritakan, atau dia dengan alat peraga lainnya Bu, kreasi mereka lah. Jadi mereka juga bisa bikin aktivitas tentang alat peraga. Strategi apa yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan? Strategi saya mengajak mereka mendengarkan saya mendongeng, cara saya mendongeng. Terus saya juga akan tunjukkan Bu di video itu dongeng-dongeng contoh yang lainnya Bu. Nah, kemudian nanti sambil dengan penceritaan suara, intonasi penceritaan dongengnya Bu. Jadi mereka tahu oh kalau mendongeng itu begitu, gitu. Kata saya. Baik, Ibu menggunakan beberapa strategi ya Bu ya. Ya, Kemudian ukuran sukses dari rencana yang akan Ibu lakukan nih Bu, rencana aksi Ibu besok. Ukuran suksesnya itu di tingkat cukup baik lah Bu. Kalau baik saya belum berani, tapi kalau cukup baik saya yakin bisa. bagaimana antisipasi dalam menghadapi hambatan? Antisipasinya ketika anak-anak itu jadi rame Bu, ya saya akan suruh bergantian bercerita. Jadi mereka saling mendengarkan. Baik, berarti Ibu punya strategi ada plan B gitu ya Bu ya, supaya anak-anak tetap fokus dalam kegiatan mendongeng besok ya Bu ya. Kesimpulan dari coaching saat ini bagaimana? Makasih ya Bu, saya udah dibantu mencapai kesuksesan hari itulah. Oh, boleh tanya lagi Bu, untuk mencapai keberhasilan besok adakah pihak-pihak yang Ibu libatkan supaya tujuan pembelajaran Ibu tercapai? Saya melibatkan ya guru mata pelajaran sih Bu, menyangkut mereka juga kalau mereka punya ide saya juga ikutan berkaitan dengan pelajaran. Misalnya kayak kita punya guru seni musik misalnya dengan lagu-lagu yang mendekat ke dongeng itu Bu.
Jadi ibu melibatkan rekan kerja ibu ya untuk Ya. membantu pelaksanaan belajar mengajar ibu Iya, besok gitu ya. Itu saya doakan supaya kegiatan mendongeng ibu besok di kelas bisa berjalan dengan baik, lancar, anak-anak juga senang, happy ya Bu ya Makasih mendongeng. Bu. Iya, Terus Bu. tujuannya juga tercapai ya Bu, anak bisa menceritakan kembali, bisa mendongeng di depan teman-temannya sendiri ya Bu Mudah-mudahan ya Bu ya, Baik. biar sekolah kita makin baik Bu. Amin, amin, baik Bu, terima Kasih kasih. Bu, sore Semoga Bu. sukses, Ibu. Iya Bu. Selamat sore.